Operasi Patuh Jaya 2022 resmi digelar sejak Senin 13 Juni lalu hingga Minggu 26 Juni 2022 mendatang. Sebanyak 3.070 personel kepolisian diterjunkan untuk melancarkan operasi ini. Dalam operasi patuh kali ini, penilangan tidak hanya dilakukan oleh anggota kepolisian di lapangan, tetapi juga oleh kamera tilang elektronik. Ya, 2 minggu ke depan kita ingin mengajak masyarakat. Ya, pernah saya sampaikan kemarin pada saat gelar pasukan bahwa operasi patuh ini diarahkan kepada sisi kesadaran kepatuhan itu dari masyarakat. Jadi bukan patuh karena polisi ada operasi atau setelah operasi karena ada polisi mereka patuh. Tidak. Kepatuhan mereka itu menentukan keselamatan kita semua yang ada di jalan. Dengan himbauan-himbauan yang saya sampaikan kemarin, memperkecil resiko, memperkecil fatalitas laka. Itulah kemarin kita sarankan beberapa pengemudi roda 2, karena kecelakaan ini paling tinggi roda 2. Pelaksanaan operasi patuh berlangsung secara serentak di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Dilansir dari akun Instagram @tmc_polda_metro, ada 8 pelanggaran yang menjadi sasaran dalam operasi patuh 2022. Di antaranya, knalpot bising yang tidak sesuai standar, penggunaan rotator yang tidak sesuai, balap liar, melawan arus, bermain telepon seluler, tidak menggunakan helm SNI, tak menggunakan sabuk pengaman, dan berboncengan lebih dari 1 orang. Pada hari pertama kegiatan patuh, kepolisian mencatatkan puluhan ribu penindakan. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan menyatakan, penindakan terdiri atas 2.698 penindakan dengan etle dan 17.349 penindakan lewat teguran. Yang menjadi perhatian pada operasi patuh 2022 kali ini adalah imbauan dari kepolisian kepada masyarakat untuk tidak menggunakan sandal jepit selama mengendarai sepeda motor. Imbauan ini disampaikan demi meminimalisasi risiko yang dialami pengendara sepeda motor. Saat ini, para pengendara sepeda motor yang masih memakai sandal jepit tidak disangsi tilang, namun hanya diberi teguran. Penggunaan pakaian berkendara yang bisa memberikan perlindungan maksimal. Ya, kita selama ini udah kenal helm, tapi bagaimana dengan anggota tubuh yang lain? Itulah kemarin saya bicara tentang jangan pakai sandal deh kalau bisa. Ya, bukan yang pakai sandal mau ditilang, bukan. Yang pakai sandal jangan pada saat berkendaraan itu, nanti bahaya. Kalau dia jatuh itu pasti lecet minimal. Tapi kalau pakai sepatu barangkali ada perlindungan yang lain. Syukur-syukur sepatunya sepatu motor. Kalau itu mahal, iya saya katakan tidak ada yang murah. Tapi jauh lebih mahal nyawa kita. Firman berharap aturan tersebut menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait keselamatan berkendara. Ia mengimbau kepada masyarakat agar naik motor dengan perlengkapan yang lebih pantas. Salah satunya dengan perlengkapan yang memadai seperti helm standar, alas kaki yang pantas, dan sepatu serta jaket yang aman buat berkendara. Ia berharap hal-hal kecil tersebut bisa menjadi perhatian masyarakat dan tidak menganggap apa yang diimbau oleh Polri sebagai hal yang sepele. Pada operasi patuh 2022 ini, Kakor Lantas Polri Irjen Firman Santiabudi mengimbau kepada seluruh jajaran polisi lalu lintas atau Polantas untuk mendahulukan peran edukasi ketimbang pemberian sanksi dalam operasi patuh 2022. Operasi patuh dilakukan serentak di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Setiap wilayah di Indonesia memiliki nama yang berbeda-beda. Misalnya, di wilayah hukum Polda Metro Jaya disebut dengan Operasi Patuh Jaya. Di Jawa Barat disebut dengan Operasi Patuh Lodaya. Di Jawa Tengah disebut dengan Operasi Patuh Candi. Di Jawa Timur disebut Operasi Patuh Semeru. Di Bali disebut dengan Operasi Patuh Agung. Di Lampung disebut sebagai Operasi Patuh Krakatau. Dan di Banten disebut sebagai Operasi Patuh Kalimaya. Setiap wilayah sama-sama ingin meningkatkan kedisiplinan masyarakat, terutama pengemudi mobil dan pengendara sepeda motor ketika di jalan raya. Wajib untuk mematuhi semua rambu lalu lintas dan aturan yang berlaku. 1 minggu pelaksanaan operasi patuh 2022, tercatat hampir 60.000 pelanggaran yang terjadi. Pelanggaran ini didapatkan pihak kepolisian dari data operasi patuh di seluruh Indonesia.
5.365 penindakan pelanggaran dilakukan secara tilang elektronik menggunakan kamera elektronik Traffic Law Enforcement atau ETLE. Sedangkan 51.671 lainnya mendapatkan teguran langsung dari pihak anggota kepolisian. Operasi Patuh Jaya yang dilakukan oleh Kepolisian Tangerang Selatan tampak berbeda dari operasi patuh di daerah-daerah lain. Selain melakukan penindakan dan teguran kepada pelanggar lalu lintas, Satlantas Polres Tangerang Selatan juga membagikan masker dan helm gratis serta sembako di kawasan Jerman Center BSD. Dikasih teguran, terus dikasih helm, ya karena kita sangat bersyukur, karena emang dari rumah udah lupa nggak pakai helm, nyampe di jalan ada teguran, ya dikasih helm, alhamdulillah. Kasat Lantas Polres Tangerang Selatan, AKP Diki Dwi Priyambudi Arif Sutarman menyatakan, operasi Patuh Jaya di Tangerang Selatan akan digelar di lokasi yang berbeda-beda setiap hari. Ya, hari ini Satlantas Polres Tangerang Selatan menggelar operasi Patuh Jaya hari kedua. Operasi Patuh Jaya ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas. Tentunya di tengah masa pandemi COVID-19 ini, kami harapkan juga meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan. Dalam operasi Patuh Jaya ini, kami melaksanakan kegiatan di Jerman Center, melakukan pembagian helm bagi yang tidak mengenakan helm, dan melakukan pembagian sembako, serta kami melakukan penindakan dan peneguran kepada masyarakat yang melanggar lalu lintas. Diharapkan, operasi patuh yang dilakukan oleh Polri dalam waktu 14 hari ini bisa membuat masyarakat lebih tertib dalam berlalu lintas dan lebih memperhatikan keamanan serta kenyamanan pengendara.